Hai semuanya, perkenalkan nama saya Koman Sriani dengan NIM 2201010037. Di sini saya bisa dipanggil dengan Mang Sri. Pada video kali ini saya akan mereview salah satu startup yang terkenal di Indonesia, yaitu OVO. Apa sih OVO itu? OVO itu adalah sebuah perusahaan, rintisan atau startup yang bergerak di bidang teknologi finansial atau disebut dengan vintage. OVO menawarkan berbagai transaksi digital di sejumlah mitra OVO, seperti melakukan pembayaran, peminjaman, investasi, serta asuransi. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan dari OVO sendiri. Pada tahun 2017 adalah tahun pertama yang dimana OVO mulai dikembangkan atau dikeluarkan oleh Lipo Group. Pada 2017 sendiri, OVO sudah mendapatkan izin e-money dari Bank Indonesia untuk beroperasi sebagai perusahaan vintage di seluruh Indonesia pada 25 September 2017. Mungkin itu tidak tepat, tetapi tahunnya 2017. Pada tahun 2018, OVO sendiri mengumumkan kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan besar di Indonesia. Apa aja sih perusahaan besarnya? Pasti pada bertanya-tanya. Kalian bisa lihat di berbagai aplikasi, seperti aplikasi Alfamart sendiri, sudah bisa menggunakan OVO. Aplikasi Grab, selain itu juga aplikasi lain yang bisa menggunakan OVO, yaitu Tokopedia. OVO sendiri tidak bekerja sama dengan perusahaan besar saja, tetapi dengan bank-bank yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2019, OVO sendiri menjadi startup unicorn kelima Indonesia. Karena OVO sudah dianggap memiliki nilai valuasi senilai 2,9 US dollar atau setara dengan 40,6 triliun dan diakui pada Oktober 2019. OVO sudah mendapatkan 20,9 US dollar setara 40,6 itu jatuhnya pada Oktober. Selain itu juga OVO diakui atau dianggap pada 2019 sudah mencapai 115 juta orang pengguna sebagai platform pembayaran digital. Perusahaan ini sudah dianggap besar dengan jangka waktu yang pendek. Pada 2020, OVO mulai mengembangkan layanan investasinya pada fitur baru. Nanti saya akan menjelaskan apa saja yang ada di fitur-fitur OVO. Selanjutnya, di sini ada berbagai fitur OVO yang saya cantumkan. Di sini banyak sekali kegunaan dari OVO. Yang pertama bisa melakukan QRIS, yang kedua kita bisa melakukan pembelanjaan, terus kita juga bisa melakukan pembayaran seperti pembayaran listrik, pembayaran air, seperti itu. Selanjutnya, OVO bisa digunakan dari aplikasi Grab, seperti membayar GrabFood, GrabBike, GrabCar, GrabMart, banyak yang ada di aplikasi Grab. Aplikasi OVO sendiri sudah bisa melakukan investasi. Bisa dilihat di fitur ini. Melakukan QRIS, kita tinggal klik yang di sini saja. Untuk fitur OVO, itu saja yang bisa saya terapkan. Dan selanjutnya, di sini saya akan mereview bagaimana saya menggunakan OVO sendiri. Sebenarnya, seluruh startup di Indonesia ada kelebihan dan kekurangannya. Tergantung dari kita yang menggunakannya. Bagaimana kita menilai startup itu sendiri. Untuk saya sendiri, menggunakan OVO sangat nyaman. Walaupun sama seperti startup dompet digital lainnya, saya memilih menggunakan OVO untuk melakukan QRIS, untuk membeli pulsa listrik, untuk membeli paket data, untuk membayar air, dan untuk melakukan
transfer dari OVO ke bank lain. Untuk kekurangannya sendiri, sebelum menjadi Premier atau Premium bisa disebutnya, tapi dalam OVO, jika tidak menjadi pengguna yang Premier, kita tidak akan bisa melakukan transaksi ke bank lain. Selain itu juga kita tidak bisa melakukan investasi, kita juga tidak bisa melakukan penyimpanan dana sebanyak atau lebih dari 2 juta rupiah. Untuk itu saja yang saya ketahui jika kita tidak melakukan akun Premier pada OVO. Karena saya sudah bisa melakukan transfer di OVO saya sendiri. Tadi kebetulan saya mempunyai teman yang belum menggunakan OVO, saya mencoba untuk mendownloadnya. Di sana dia baru mendaftarkan akun saja. Ketika saya mencoba untuk mentransfer dari OVO setelah mengisi saldo ke bank ATM saya, tidak bisa, karena itu diwajibkan menjadi akun Premier untuk melakukan transfer di luar OVO. Maksudnya tidak sesama OVO. Seperti harus ke bank lain nih, seperti itu. Di atas 2 juta itu saya mendapatkan pengalaman dari teman saya yang tidak menggunakan akun Premier. Dia mencoba men-top up lebih dari 2 juta, ternyata tidak bisa karena akunnya tidak Premier. Tetapi ketika saya mencoba mentransfer uang dari rekening saya ke OVO sendiri sebanyak 3 juta, itu bisa karena saya sudah menggunakan akun OVO Premier. Mungkin review penggunaan saya cuma segitu saja. Ada kelebihan dan kekurangan setiap startup. Tergantung juga gimana sebagai penggunanya. Mohon maaf jika saya menyinggung perasaan dari startup ini atau startup lain. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari video review penggunaan startup OVO saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.